Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siswa-siswi yang saya cintai dimanapun kalian berada, khususnya siswa-siswi SNPN 160. Di PJJ kali ini, ya selain kita menampilkan beberapa kuis atau materi-materi, dan hari ini spesial Pak Hujrin ingin membagi informasi bagaimana sih teknik penilaiannya, bagaimana sih jenis penilaiannya, dan berapa sih nilainya kalau ditempuh gitu kan. Nilai apa aja sih gitu. Nah, sering kali Pak Hujrin katakan bahwa dalam penilaian PJJ online ini, setiap kita melakukan PJJ online itu ada nilai tersendiri dari setiap gurunya. Dan seluruh nilai hasil PJJ kalian akan dikalkulasikan keseluruhan, maka akan dibagi dengan jumlah banyak nilai gitu. Nah, contohnya seperti nilai yang akan tampilkan, yang akan Pak Hujrin tampilkan berikut ini. Dan perlu Pak Hujrin kasih tahu bahwasannya bagi siswa-siswi yang belum memiliki nilai, khususnya untuk pertemuan sebelumnya, baik nilai simak maupun nilai hasil, itu jangan terlalu kecil hati ya. Karena kenapa? Ya masih ada kesempatan atau tetap ditunggu kapan kalian akan memperbaikinya gitu kan. Sebab apa? Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin di sisi lain ada sebagian siswa kita mungkin yang belum sempat punya data, punya kuota gitu kan. Ya kita maklumi, tapi seharusnya sebagai pelajar itu diwajibkan untuk sadar gitu. Sadar bahwa kewajiban kalian itu harus belajar di rumah. Nah, ya gimana? Ada yang bertanya, Pak, kita gimana dengan kita yang nggak punya data, nggak punya paket internet gitu kan? Sebenarnya pemerintah udah merencanakan sebaik-baik mungkin. Bagi yang sudah punya KJP segala macam, udah dipercepat pencairannya. Jadi itu udah upaya banget gitu kan. Nah, terus bagi yang nggak KJP gimana? Nggak mungkin lah pemerintah nggak kasih KJP bagi yang tidak mampu gitu kan. Kalau yang mampu ya yang mampu ya diusahakan kan. Daripada setiap hari bayar angkot kan, kalau seandainya sekolah, jajan segala macam, kenapa tidak dimanfaatkan hanya untuk beberapa menit saja menyimak materi. Daripada kalian main game segala macam, itu hanya akan merusak potensi IQ kalian gitu kan, dengan bermain-main yang tidak bermanfaat gitu kan. Boleh saja sih, boleh, apalagi game yang berpotensi menghasilkan uang ya, tapi kita harus tahu dulu kapan waktunya kita untuk belajar ya. Minimal mulai jam 7 sampai jam 2 siang itu adalah kewajiban kalian, bukan membatasi tapi kewajiban. Ini kewajiban, kita harus sadari di situ. Oke, berikut nilai-nilai yang akan Pak Hujrin tampilkan. Nah, sebelumnya kalian jangan kecil hati. Adapun nilai yang belum ada berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ini hanya tampilan bagaimana bentuk penilaian guru terhadap siswanya. Apakah guru ini hanya cuman ngirim link saja gitu kan? Habis ngirim link terus udah gitu, gak dihiraukan siswa mau ngerjain atau enggak, terserah, enggak dihiraukan gitu kan. Karena itu tugas kita udah digaji sama pemerintah, masa kita tidak hiraukan tugas itu, apalagi tugas yang digaji gitu kan. Sebaliknya kalian juga punya kewajiban. Ini bukan tugas tapi kewajiban. Kewajiban kalian apa? Ya, kewajiban kalian adalah mematuhi peraturan sekolah dan pemerintah. Nah, hak kalian apa? Hak kalian menerima materi, menerima pembelajaran, itu adalah hak kalian sebagai tuntutan kalian sebagai pelajar gitu. Setelah kita usahakan untuk mengirim materi segala macam, link segala macam, ya jangan diabaikan. Oke, berikut beberapa nilai yang akan ditampilkan. Dan tolong ya, bagi kalian yang memiliki inisiatif untuk screenshot segala macam, mengirim pertanyaan, jawaban segala macam dengan men-share ke WhatsApp segala macam, kasihan teman kalian, karena teman kalian nggak memperoleh nilai simak dan waktu dia ya dibuang begitu saja. Daripada kita memanfaatkan data atau kuota hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya kita menyimak pembelajaran. Atau tidak selamanya seperti ini gitu kan, mohon kesabarannya. Dan untuk potensi data yang akan keluar setiap kalian menyimak video seperti ini itu hanya 6,2 lebih KB gitu kan, tidak sampai 1 giga segala macam, enggak. Jadi jangan terlalu takut gitu kan.
Berikut nilai yang akan kita tampilkan, bagaimana bentuk penilaian guru terhadap siswanya selama di rumah. Ini bentuk penilaian per PJJ ya, bukan keseluruhan. Ini per PJJ gitu. Namun adapun nilai keseluruhannya nanti akan dikalkulasikan semua. Misalnya nilai pertemuan pertama ditambah pertemuan kedua, ditambah pertemuan ketiga, ditambah pertemuan keempat, ditambah pertemuan kelima. Dikalkulasikan semua, nanti keseluruhan nilainya akan dibagi jumlah pertemuan gitu. Maka hasilnya baru kita ketahui gitu. Oke, berikut kita simak nilai-nilai pertemuan kemarin ya. Baik ya, ini nilai yang bakal Hojrin tampilkan. Kalian bisa simak di samping ini. Nah, untuk nilai-nilai ini kayak semacam ini, ada nilai simak di kelas ini, ada simak sama nilai hasil. Jadi bagi yang nilainya 0 itu berarti nilainya masih ada harapan untuk memperbaiki gitu kan. Nah, bagi yang nilainya, ada yang punya nilai 0 di samping, ada yang punya nilai 60 di samping atau 80 di samping, artinya dia punya gambar, punya hasil, tapi dia nggak ngirim gitu, atau nggak nyimak, dia nggak ada namanya di kolom nyimak gitu kan, nggak ada namanya di kolom simak gitu kan, atau mungkin dia hanya mengirim hasilnya saja, nggak ada foto gitu kan. Jadi kan kemungkinan ya karena banyak anak-anak jadi nggak terlalu bisa memperhatikan satu-satu banget gitu kan. Jadi supaya biar cepat gitu kan, dari 300 lebih anak ya. Jadi jadinya ada yang punya nilai, ada yang nggak punya nilai gitu kan. Tapi kalau bagi yang sudah menjawab, ini bisa kalian lihat sendiri. Bagi yang menjawab, bagi yang simak, bagi yang mengirim foto beserta ini, Pak Udrin kasih nilainya. Bahkan yang biasa-biasa nakal sekalipun Pak Udrin kasih nilainya gitu. Karena ini keadilan gitu. Tapi bagi yang nggak kirim hasil, bagi yang nggak simak, apalagi nggak simak gitu kan, nggak simak tuntas gitu kan, bisa dicek juga simaknya berapa menit, simaknya bisa dicek juga. Nah ya, jadi tolong kalian perhatikan, ini seperti ini nilainya, bisa kalian lihat, nanti kita lihat semuanya. Ini nggak bisa Hojrin jelaskan satu-satu ya, jadi kalian tinggal lihat nilainya, potensi nilainya seperti ini. Nah, agar kalian punya semangat untuk belajar terus, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kalian, kewajiban kalian di rumah gitu. Nah, oke, sambil simak, sambil dengarkan. Sekian. Jadi biar kalian semangat di rumah, makanya diberikan tayangan nilai seperti ini, agar kalian paham bahwasannya nilai ini penting gitu kan. Apalagi kalau seandainya udah cetak ijazah gitu, kan ijazah udah nggak bisa dirubah lagi nilainya. Kalian harus pahami di situ. Karena apalagi kalau kalian punya cita-cita untuk masuk di sekolah negeri yang favorit ya, syaratnya apa? NIM kalian atau nilai kalian harus tinggi gitu. Maka sekarang diperjuangkan nilai itu. Kita harus tumbuhkan kesadaran kita. Ya, barang siapa yang menumbuhkan kesadarannya tinggi, maka tinggi pula kesempatan dia untuk menuju sukses gitu. Nah, bagi yang tidak memperoleh nilai, ya jangan berkecil hati. Jadi ada kesempatan, masih banyak kesempatan malah. Apalagi kalau seandainya nanti pada saat
mendekati UAS ya. Jadi UAS, apalagi kalau UAS ya, kalau nilai pengganti UAS, aduh, harus benar-benar simak, karena tidak semua siswa di sekolah itu Pak Hujrin bisa hafal gitu. Jadi tolong kalian untuk benar-benar memberikan penghargaan yang baik untuk diri kalian sendiri dengan cara apa? Memberikan nilai yang tinggi gitu untuk hasil pelajaran kalian. Apalagi kalau seandainya rapor kalian bagus, terus nilai ijazah kalian juga bagus, itu otomatis ya akan menjadi pendukung kalian untuk bisa masuk di sekolah-sekolah favorit kalian gitu. Sekolah-sekolah yang punya peringkat yang tinggi gitu. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kalian lihat ya. Nah, bagi yang hari ini tidak sempat simak, tolong dikasih tahu. Apalagi kalau dia sebelumnya tidak punya nilai ya, ini kayak nilainya nggak punya seperti ini ya, wajib kalian untuk memberitahu, mengingatkan dia untuk punya kesadaran ya bahwa belajar itu penting dan nilai itu penting. Kita mengharap nilai tinggi dari orang lain, tapi kita tidak bisa mengupayakan sekeras mungkin atau setinggi usaha kalian ya, nggak bisa memperoleh nilai tinggi. Jadi simak ya, oke ya, sambil simak ya, lihat baik-baik nilainya. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Pandemi menghampiri, kotaku jadi sepi, tak bisa kupungkiri. Nah, bagi yang punya nilai tinggi ya selamat ya, mungkin kalian ya punya rezeki ya, nilai ya. Jadi untuk yang belum sempat miliki nilai yang nilai PJJ kemarin ini, jadi pada saat kalian memperbaiki nilai nanti ya jangan berharap nilainya setinggi teman-teman ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, jadi nilainya beda sama yang kemarin gitu. Nanti kalau kalian ingin memperbaiki nilai yang belum kalian kerjakan, ya tetap dikasih nilai tapi tidak setinggi teman-teman kalian yang sudah mengumpul lebih awal gitu. Nah, itulah beberapa nilai yang bisa kalian lihat sebagai bukti bahwa semua guru-guru hampir memiliki cara nilai tersendiri ya, meskipun nilainya hampir sama, hampir bukan angka nilainya, tapi hampir sama cara mereka menilai. Dan tidak mungkin guru itu menyia-nyiakan hasil kerja muridnya gitu kan. Namun seberapa besar keinginan murid untuk mau berusaha gitu kan. Oke, nah ada beberapa kuis. Kuis ini ada ya, kuis lah, saya sebutkan kuis ini pertanyaan pembelajaran kalian di rumah. Ini saya tuh nggak pernah mencari bahan-bahan yang bikin kalian ribet gitu, yang mudah-mudah aja, yang gampang-gampang aja, supaya kalian nggak terlalu capek untuk berpikir. Yang penting kalian simak benar-benar, nggak kemana-mana, cuman di rumah aja, fokus untuk di rumah, jaga kesehatan, itu yang kita inginkan gitu. Oke, nomor 1, siapkan catatannya. Nomor 1, oke, siapkan. Nomor 1, kata walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, itu merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam buku titik-titik. Oke. Nomor 2, alat musik daerah disebut juga alat musik titik-titik. Nomor 3, rumah adat
kebaya merupakan rumah adat titik-titik, maksudnya rumah adat dari mana nih? Nomor terakhir, nomor 4, orang Indonesia yang punya kebiasaan berjalan kaki merupakan adat dari titik-titik. Oke, sekian, hanya itu aja. Dan sama ya, Pak Hujrin akan menerima dari via WhatsApp Japri. Itu ada 2. Pertama, foto kalian beserta hasil jawaban seperti ini. Jangan tutup muka ya, seperti ini. Yang kedua, cuman hasil jawaban aja atau hasil catatan saja. Jadi 2 ya. Jadi jangan ngirim 1. Jadi saya nggak tahu cara nilainya gitu kan. Kalau orangnya saya nggak kenal, maka akan berpotensi turun poinnya gitu kan. Kalau orangnya saya kenal, bagaimana sikapnya segala macam kan lumayan gitu kan. Jadi ada maklumat. Karena kalau nggak ada foto orangnya, juga akan mengurangi poin gitu. Maka saya nggak perlu harus ulangi lagi ya. Nah, teknik penilaiannya udah kalian ketahui seperti tadi yang ditayangkan tadi. Oke, demikian ya PJJ kita kali ini. Terima kasih Pak Hujrin ucapkan bagi yang sudah menyimak. Semoga kalian semua yang belajar di rumah ini tabah dan berada di bulan Ramadan ini, bagi yang menjalankan. Semoga kalian semua siswa-siswi Pak Hujrin semuanya sehat-sehat walafiat, terhindar dari wabah penyakit ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.